Guys, kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini ada yang spesial nih, ya kan? Menyambut Hari Raya Tahun Baru Imlek 2025. Kita akan mewawancarai ahli Feng Shui, Suhu Herman Susanto, yang kebetulan sedang open house nih guys, di rumahnya untuk merayakan Hari Raya Tahun Baru Tionghoa. Ya, seperti apa prediksinya untuk shio yang ada sekitar 12 shio yang akan dibahas langsung oleh Suhu Herman Susanto. Silakan Pak Herman. Pada kesempatan yang baik ini, hari ini kita lagi merayakan Tahun Baru Imlek, yaitu tahun Imlek 2576. Atas pertanyaan dari teman-teman sekalian mengenai shio kaitan dengan shio tahun, shio masing-masing, saya minta izin untuk memberi sedikit penjabaran. Tahun Imlek tahun ini masuk tahun 2576. Berbeda sekitar 500 tahun lebih dari tahun Masehi. Tahun Imlek 2576 adalah tahun ular kayu. Ya, dan pada tahun ular kayu ini memang nanti akan ada dampak kepada shio-shio yang diuntungkan, shio-shio yang moderate atau biasa-biasa saja, dan ada shio-shio yang kurang harmonis atau kurang diuntungkan. Ya, namun tentunya semua nanti saya akan sampaikan dampak-dampaknya. Yang pertama kita bahas shio pertama dalam zodiak horoskop Tionghoa adalah shio tikus. Shio tikus orang-orang yang lahir, saya mulai dari tahun 48, 60, 72, 84, 96, 2010, 96, 2008, 2020. Ya, tentunya yang paling kecil 2020 yang hari ini mungkin berusia 5 tahun, ya. Nah, shio tikus tahun ini cukup baik, ya, cukup diuntungkan. Namun tentunya peringatan yang baik adalah shio tikus merupakan shio yang kecil, ya. Jadi shio kecil dibanding shio-shio yang ada. Jadi di dalam kedua belas shio ada shio kecil dan shio besar. Jadi yang dipesankan dalam tahun ini, orang-orang shio tikus yang memang cukup baik, peringatannya jangan serakah. Kalau serakah atau kurang hati-hati karena keserakahannya, mungkin akan menjadi kurang baik dalam kehidupan maupun dalam rezeki. Jadi yang perlu diperhatikan oleh orang-orang shio tikus, carilah rezeki sesuai dengan kebutuhan, dengan cara-cara yang pasti aman. Mudah-mudahan menjadi baik untuk kehidupan shio tikus. Demikian juga untuk karir. Jalani karir dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Shio kedua adalah shio kerbau. Shio kerbau ini dilahirkan 49, 61, 73, 85, 97, 2009, 2011, 2009, 2009 dan 2011, ya, dan 2023, ya, 2020, bukan ya, sorry, 2009, 2021, sorry, 2021. Ya, yang termuda shio kerbau adalah 2021, berarti hari ini berusia kurang lebih 4 tahun. Nah, 2021. Jadi shio kerbau tahun ini relatif diuntungkan. Jadi tentunya apapun yang shio kerbau lakukan dalam kehidupan, dalam usaha, dalam karirnya relatif lancar, mendapat dukungan, mendapat kepercayaan.
dewa keberuntungan seolah-olah mendampingi orang-orang sio kerbau di tahun ini. Ya, jadi paling peringatan yang perlu diperhatikan untuk orang-orang sio kerbau tentu jangan jumawa ya. Jadi juga jangan terlalu banyak bicara sehingga menyebabkan ada ketidaksukaan orang-orang lain. Ya, kita sama-sama tahu bahwa ketidaksukaan bisa mengundang hambatan. Ya, hari-hari ini kalau orang-orang di sekitar kita tidak suka dengan kita, tentunya bisa paling tidak mendukung kita ataupun sampai berpikir-pikir yang tidak baik untuk kita. Ya, relatif sio kerbau tahun ini boleh bernapas lega. Ya, yang ketiga adalah sio macan. Sio macan ini lahir tahun 50, 62, 74, 86, 98, 2010 dan 2022. Ya, orang-orang sio macan tahun ini kurang diuntungkan. Kurang ya, relatif kurang diuntungkan. Jadi orang-orang sio macan dipesankan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama keputusan-keputusan mengenai bisnis. Ya, dan jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang bisa mengundang daya tarik orang ya, karena sio macan ini cenderung suka tebar pesona. Jadi agak berhati-hati karena di tahun-tahun ini banyak orang akan berbuat tidak baik ya dengan kegiatan atau aktivitas tebar pesona yang dilakukan oleh orang-orang sio macan. Hal-hal lain adalah perhatikan kesehatan. Karena tahun ini sio macan kesehatannya berada dalam kondisi yang sensitif, ya. Jadi itu mengenai sio macan. Berikutnya adalah sio kelinci. Sio kelinci ini lahir tahun 51, 63, 75, 87, 99, 2011 dan 2023. Ya, ini sio kelinci. Sio kelinci di tahun ini relatif oke, tidak bertentangan, walaupun tidak terlalu diuntungkan juga, tapi relatif oke. Karena sio kelinci juga termasuk sio kecil, relatif dipesankan untuk lebih menjaga diri, untuk tidak terlalu tampil, ya, karena sio-sio kecil ini kalau kita bandingkan misalnya kalau kita naik motor ya jangan terlalu mepet-mepet tronton lah ya, karena kena anginnya aja repot ya. Jadi harus lebih mawas diri ya, kalau kita harus berhadap-hadapan dengan orang lain ya, apalagi orang lain itu secara pamor, secara kedudukan dan lainnya lebih tinggi, lebih besar dari kita, lebih baik kita menyingkir. Jadi kita nggak usah mencoba beradu dengan mereka. Tapi relatif sio kelinci cukup baik ya. Jadi selama sio kelinci menjalankan kegiatan dengan sesuai aturan, sesuai dengan kebutuhannya, pasti dipenuhi kebutuhannya. Sio berikutnya setelah kelinci adalah sio naga. Nah, kalau sio naga ini kebetulan baru lewat tahun 2024 kemarin. Nah, sio naga lahir tahun 52, 52, 64, 76, 88, 2000, 2012 dan 2024. Ya, sio naga tahun ini relatif juga oke, nggak ada masalah. Ya, karena tidak bertentangan dengan sio ular tahun ini. Ya, dan cuma relatif biasanya sio naga ini ambisinya yang sangat besar, seringkali menyebabkan orang-orang sio naga ini sering berhadap-hadapan dengan masalah. Ya, tapi sejauh sio naga bisa menguasai bidangnya, biasanya dia menang. Tapi makanya pesan kepada sio naga, kalau bidang yang dijalani adalah bukan bidang yang merupakan bidang yang dipahaminya, lebih baik tunda dulu, pahami dulu semaksimal mungkin, apakah itu dalam bisnis, apakah itu dalam kegiatan lainnya. Karena kalau
dia paham, relatif sio naga unggul. Nah, sio berikut dari sio naga adalah sio ular. Nah, sio ular yang lahir pada tahun 53, 65, 77, 89, 2001, 2013 dan 2025. Jadi tahun ini adalah ular kecil yang baru lahir ya. Nah, sio ular di tahun ini sesungguhnya tidak ada masalah, cuma karena tahun ini dia harus berbagi dengan ular baru, maka pesannya yang ada baik adalah memberikan jalan untuk mereka yang lebih muda. Ya, justru lebih baik kita menjadi pembimbing ya daripada bersaing-saing dengan yang muda. Karena kalau sio ular harus bersaing dengan yang muda, relatif juga kemungkinan menangnya agak kecil. Ya, apakah itu dalam persaingan-persaingan usaha, persaingan-persaingan karir dan lain-lainnya. Namun pada umumnya sio ular adalah sio yang tidak terlalu agresif. Biasanya sio ular itu pembawaannya tenang, menunggu saat yang tepat untuk mengambil keputusan. Ya, namun masalah yang ada di sio ular, orang-orang sio ular ini cenderung suka berada di tempat-tempat yang berbahaya. Ya, nah ini yang harus dipesankan. Sejauh dia memahami keadaannya masih oke. Tapi kalau dia belum terlalu memahami keadaannya, itu bisa berisiko terhadap kehidupan, terhadap karir maupun terhadap usahanya. Nah, sio berikutnya adalah sio kuda. Sio kuda ini lahir tahun 54, tahun 66, tahun 78, tahun 90, tahun 2002, tahun 2014, dan tahun 2026. Jadi tahun depan nanti, tapi 2026 belum lahir kuda. Kuda di tahun ini juga relatif tidak ada masalah, cukup baik untuk orang-orang sio kuda. Cuma satu hal yang perlu dipesankan oleh orang-orang sio kuda, karena orang-orang sio kuda ini seringkali dalam melaksanakan kegiatannya suka berubah fokus ya, suka berubah fokus. Kadang-kadang pada saat dia hampir berhasil, ada godaan, dia berubah fokus sehingga dia mulai lagi dari nol. Dan hal ini tentunya bisa membuat orang-orang sio kuda ini buang-buang waktu. Jadi orang-orang sio kuda makanya mungkin kita sering melihat kenapa kuda kalau jalan matanya ditutup. Karena kalau matanya nggak ditutup atau tidak ada orang yang menarik talinya, maka dia cenderung suka belok ya, suka berpindah arah secara mendadak atau tidak menentu. Jadi itu yang harus dipesankan kepada orang-orang sio kuda. Dan relatif orang-orang sio kuda lebih agresif, selalu ingin membuktikan bahwa dia bisa, selalu membuktikan bahwa dia berani. Nah, ini yang harus kadang-kadang harus dikendalikan dengan baik. Nah, sio berikut dari setelah sio kuda adalah sio kambing. Sio kambing lahir tahun 55, 67, 79, 91, 2003, 2015, ya mungkin sampai dengan 2015 karena selanjutnya masih belum lahir ya. Nah, orang-orang sio kambing tahun ini juga kurang diuntungkan ya. Orang-orang sio kambing kurang diuntungkan. Jadi orang-orang sio kambing relatif harus lebih berhati-hati terhadap langkah-langkah kehidupan, keputusan, karir maupun usahanya. Ya, pesan kepada orang-orang sio kambing, karena orang sio kambing ini sangat solider ya. Jadi seringkali mereka dengan mudah ini dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya untuk kepentingan orang-orang di sekitarnya tersebut. Sehingga orang-orang sio kambing sering justru malah dirugikan oleh karena kelapang dadaannya, kelapang hatinya. Ya, jadi pesan utama kepada sio kambing, lebih berhati-hati kepada orang-orang sekitar, terutama orang-orang yang dianggap dekat, sering mungkin memujinya dan sebagainya, harus berhati-hati.
Ya, tapi relatif memang orang-orang sio kambing ini orang-orang yang senang bergaul. Ya, tapi pada umumnya orang-orang sio kambing tidak agresif, pasif. Cuma kadang-kadang orang sio kambing sering ingin membuktikan bahwa dia unggul. Nah, saat-saat itu merupakan saat-saat yang berbahaya untuk dirinya. Sio berikut setelah sio kambing adalah sio kera atau sio monyet. Nah, sio kera ini lahir tahun 56, 68, 80, 92, dan 2004, lalu 2016. Nah, orang-orang sio kera tahun ini termasuk sio yang tidak diuntungkan. Ya, dengan perwatakan orang-orang sio kera yang selalu ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, tahun ini hendaknya lebih berhati-hati. Ya, karena rasa ingin tahunya atau rasa ingin mencoba atau seringkali berspekulasi menjadi tidak menguntungkan buat mereka. Jadi relatif keadaan-keadaan tersebut akan membawa mereka kepada kondisi yang sulit, bahkan masalah besar bisa dihadapi kalau terlalu berambisi. Ya, itu untuk orang-orang sio kera. Berikutnya setelah sio kera adalah sio ayam. Sio ayam ini lahir tahun 57, 70, sio ayam 57, 69, 81, 93, 2005, 2017. Sio ayam tahun ini juga merupakan sio yang diuntungkan, ya, sangat diuntungkan. Oleh karena itu orang-orang sio ayam relatif bisa menjalani rencana maupun tujuannya dengan baik dan lancar. Kembali lagi karena sio ayam termasuk sio kecil dalam sio-sio horoskop Tionghoa, tentunya orang-orang sio ayam ini lebih baik sebaiknya tahu diri untuk tidak bersaing dengan kekuatan-kekuatan yang terlalu besar. Jadi hitung dengan baik kekuatan dirinya. Kalau memang yang disaingi adalah kekuatan yang sangat besar, harus berhati-hati atau mengurungkan niatnya. Ya, namun untuk hal-hal yang merupakan pemahamannya, bidangnya, kemampuannya, silakan. Karena tahun ini adalah tahun yang menguntungkan buat orang-orang sio ayam. Setelah sio ayam adalah sio anjing. Nah, sio anjing ini lahir tahun 58, 70, 82, 94, 2006, dan 2018. Orang-orang sio anjing tahun ini juga relatif oke, tidak ada masalah yang akan menghambat, tidak ada peluang-peluang potensi bahaya dalam kehidupannya. Namun pesan kepada sio anjing adalah seringkali orang-orang sio anjing ini agresif, ya, seringkali ingin membuktikan kekuatannya, jadi harus menahan diri, ya, terutama ketika berhadapan-hadapan dengan kekuatan-kekuatan yang besar. Ya, sejauh orang sio anjing itu stick kepada pemahaman, kepada hal-hal yang dipahami secara mendalam, kepada tujuan-tujuan yang baik, mestinya semuanya akan berjalan dengan mulus. Nah, sio terakhir yang akan dibahas yaitu sio babi. Sio babi lahir tahun 59, 71, lalu 83, 95, 2007, 2019. Sio babi. Nah, sio babi tahun ini merupakan sio yang sangat tidak diuntungkan. Jadi orang-orang sio babi dipesankan untuk sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya, dalam setiap ucapannya, pikirannya, tindakannya, perbuatannya. Karena setiap hal itu sekarang menjadi sorotan dari pihak-pihak yang ingin menghancurkan orang-orang sio babi, merugikan orang-orang sio babi. Ya, jadi orang sio babi harus selalu menempatkan dirinya sebagai teman terhadap semua orang dan lebih baik tidak memposisikan diri sebagai saingan atau musuh, karena itu akan menjadi tidak menguntungkan buat orang-orang sio babi.
Yang perlu ingin saya sampaikan juga adalah karena perhitungan tanggal awal tahun baru Imlek itu dimulainya adalah antara 19 Januari sampai dengan 19 Februari. Jadi kalau ada orang-orang yang lahir sebelum 19 Januari, dia masih ikut sio tahun sebelumnya. Ya, jadi misalnya lahirnya 10 Januari 2025 tahun ini, ya. Tentunya dia belum sio ular. Dia masih sio naga. Ya, jadi dia masih ikut sio tahun sebelumnya. Karena tahun penanggalan Imlek mulai dari 19 Januari sampai 19 Februari dan bergeser di antara tanggal itu. Ya, mungkin ini sementara penjabaran. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Sementara itu terima kasih. Tadi kan sudah menjabarkan tuh, ya kan, 12 sio, ya, peruntungannya di tahun 2025, ya kan. Nah, kalau secara global nih, ya, untuk bangsa Indonesia nih, sio ular kayu ini berdampak seperti apa sih, Pak? Ya, sebetulnya sio ular ini kalau kita ambil dari perwatakan ular, ular adalah perlambangan yang sangat fleksibel, sangat dinamis, ya, dan artistik. Sebetulnya sio ular ini melambangkan suatu sifat yang etikal, ya. Jadi bukan sio yang seperti sio naga sebelumnya yang sangat vulgar, ya. Makanya mungkin di tahun lalu banyak peperangan terbuka, ya, serangan-serangan dari misalnya Israel ke Palestina yang dilakukan secara terbuka, ya, Rusia kepada Ukraina. Demikian juga kekuatan-kekuatan yang besar itu tidak malu-malu untuk menampilkan kekuatan mereka. Sio ular relatif sangat etikal. Jadi kalaupun ada kekuatan yang ingin katakanlah melakukan aktivitas kepada kekuatan lain, dia akan melakukan dengan cara-cara yang sangat etikal, cantik. Oleh karena itu harus berhati-hati juga, ya. Jadi tahun sio ularnya adalah tahun strategi, bukan power, strategi, kekuatan, pikiran, cara, ya. Dan sio ular sebetulnya tahun ular ini tahun yang menjadi peluang baik untuk negara-negara yang memang merupakan tempat kehidupan ular, ya. Mungkin Indonesia termasuk karena Indonesia ini dengan kondisi alamnya merupakan habitat ular, ya. Dan tahun ini ada ular kayu, ya, ular kayu karena tahun 2025 ular kayu memberikan peluang untuk mendapatkan pertumbuhan yang dramatis. Jadi sebagaimana mungkin kalau tadi Pak Sandi menanyakan mengenai Indonesia, Presiden baru kita Pak Prabowo menjanjikan pertumbuhan 8%. Bukan tidak mungkin, karena tahun sio ular itu adalah tahun pertumbuhan, tahun strategi, tahun main cantik, ya, tahun komunikasi yang elegan, ya. Mungkin dalam hal ini para negosiator negeri ini harus pintar memainkan komunikasi, terutama pada saat bernegosiasi dengan negara lain, terutama dalam hal negosiasi dagang dan sebagainya. Jadi kalau dari pertanyaan Pak Sandi, saya mau katakan relatif tahun ular ini lebih baik dari tahun naga kemarin. Ular kayu ini akan berdampak apa nih terhadap negara Republik Indonesia, khususnya di ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, gitu ya? Seperti apa nih, Pak Herman? Secara umum itu terkait bahwa secara ekonomi jelas peluang Indonesia tahun ini kemungkinan besar bisa mendapatkan peluang yang menguntungkan sekali. Ada negosiasi tertentu, ada keadaan tertentu di mana komoditas kita menjadi sebuah komoditas ikonik, ya, sehingga harganya naik atau dibutuhkan banyak negara, ya. Kalau secara politik, ya tentunya tahun ini adalah tahun strategi, Pak Sandi. Jadi tahun ini nggak bisa main kekuatan, nggak bisa main power. Jadi tahun strategi, bagaimana mengalahkan lawan politik dengan cara-cara yang
pintar dan cerdas. Ya, jadi tidak bisa pakai cara-cara yang terbuka. Karena itu tidak menguntungkan. Ya, kalau secara budaya dan sosial, ular adalah salah satu pelambangan artistik. Jadi secara budaya, hal-hal yang bersifat budaya, mungkin industri film, industri estetikal, ya, desain busana dan sebagainya, seni itu akan berkembang sangat pesat, akan berkembang dengan baik. Ya, kalau secara kesehatan, memang tahun ini menjadi tahun yang harus agak berhati-hati ini, Pak Sandi, ya, karena ular ini ada racunnya, ya. Jadi kita harus berhati-hati untuk tidak berada atau mengkonsumsi atau melakukan hal-hal yang tidak kita ketahui secara pasti. Jadi tahun ini apapun yang kita mau makan, apapun yang kita mau lakukan, mungkin hari ini banyak informasi yang bisa diberikan oleh Google, bisa dicari tahu, karena kalau kesehatan, kalau kita sembarangan bisa jadi bahaya juga. Demikian. Tadi kan sudah dari ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kesehatan, gitu ya. Nah, kalau dari kondisi alam, gitu ya kan, di Sio Ular Kayu ini, Pak, akankah alam bersahabat dengan bangsa Indonesia, Pak? Ya, seperti gunung meletus, banjir, gitu ya. Ini gimana, Pak? Saya melihat dari perwatakan ular, ya, karena ular ini bukan pelambangan hewan yang terlalu agresif, ya, Pak Sandi, ya, seperti naga, ya. Karena hewan-hewan agresif ini cenderung akan membuat gejolak-gejolak dalam keseimbangan alam, ya. Tapi kalau ular, karena ular ini termasuk hewan yang sangat statis, ya. Jadi dia tenang, dia selalu berada di tempat-tempat yang bagi dia itu tempat yang aman. Menurut saya tahun ini tidak potensi bencana alam akan menjadi sangat kecil, ya. Namun seperti biasanya, karena kondisi geografis Indonesia yang banyak gunung berapi, berada di sesar, ya, ada cincin api dan banyak patahan-patahan secara batuan. Jadi gempa-gempa kecil bisa terjadi, tapi gempa besar menurut saya enggak. Karena ular itu relatif tidak bergerak secara agresif. Ya, dia akan bergerak dengan tenang, ya, bahkan seringkali tidak diketahui oleh orang. Sangat lembut dan halus. Jadi potensi bencana menurut saya akan lebih kecil, Pak. Ya, Pak Herman, pesan-pesan buat rakyat Indonesia nih untuk menghadapi Sio Ular ini. Tahun Sio Ular, global, ya. Sebetulnya tahun Sio Ular, terutama Sio Ular Kayu, adalah tahun yang baik. Jadi pesan, kalau saya boleh menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia, bekerjalah dengan baik, bekerjalah sesuai aturan, jangan berspekulasi, ya. Terutama tahun ini kalau yang suka judi, kemungkinan menang lebih kecil, ya. Jadi jangan berjudi, ya. Jangan berjudi. Lakukan aja hal yang baik. Bagi mereka yang berbisnis dengan baik sesuai dengan aturan. Bagi mereka yang bekerja, berkarir, laksanakan tugas dengan baik, berkomunikasi dengan baik, ya, karena tahun ini adalah tahun komunikasi yang elegan, ya. Jadi orang-orang yang nggak bisa berkomunikasi dengan elegan cenderung akan tersingkir, ya. Jadi mereka yang belum biasa menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, lebih baik belajar. Karena tahun ini tahun yang menguntungkan orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan santun, elegan, menggunakan kata-kata yang baik. Tidak serakah, karena ular sifatnya tidak serakah. Dia kalau udah makan dia tidur, ya. Tidak seperti misalnya kera. Kalau kera itu dia makan sebanyak-banyaknya, ya. Pisangnya dikumpulin di pipinya. Nanti kalau udah lapar baru diambil lagi. Jadi dia nggak mau pisangnya diambil oleh lawannya atau saingannya, ya. Jadi ular tidak serakah. Ular kalau udah makan, udah dia tidur, ya. Udah lapar baru dia cari makan lagi. Jadi
pesannya adalah tahun ini tahun yang tidak baik untuk orang-orang yang serakah. Jadi kalau berbisnis saja dengan baik, dan sadari khususnya untuk para pebisnis, kalau kita hari ini punya perusahaan besar karena Tuhan percaya kepada Anda. Dan Tuhan menitipkan karyawan-karyawan, orang-orang untuk hidup dari Anda. Jadi pengusaha-pengusaha jangan curang. Karena kalau curang terhadap karyawannya, kalau Tuhan nanti kurang berkenan, maka akan ada masalah buat kegiatan usahanya. Demikian Pak Sandi. Ya, oke, terima kasih. Baik.